Halo biologis, kita jumpa lagi ya dengan saya Trika. Oke, di video kali ini seperti yang tampak dalam judul, kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari metadata dari artikel yang terindeks Scopus ya. Nah, kenapa kita mencari metadata ini? Dalam rangka nanti kita olah di Voice Viewer. Oke. Nah, memang nantinya cara yang saya tampilkan di sini sedikit ribet ya, tetapi yang terpenting, sekali lagi yang terpenting adalah free. Oke, semuanya suka free saya kira ya. Oke. Nah, langsung saja tanpa basa-basi kita buka mesin pencari, boleh di Edge, boleh di Chrome. Nah, di sini saya pakai Chrome ya. Kita cari yang namanya website Science Direct. Oke, ini Science Direct, ini dia ya, sciencedirect.com. Kita klik lagi. Kemudian ini berandanya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ketikkan keyword di sini. Kita mau mencari metadata apa ya terkait dengan yang akan kita olah nanti di Voice Viewer. Misalkan biologi education. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik ini search. Nah, perhatikan di sini ya. Oke. Kita sudah ditunjukkan sekarang beberapa hasil ya. Di sini ada 166.000 hasil ya. Kemudian karena mungkin ini terlalu banyak, sekarang kita sortir ya. Kalau mau yang menunjukkan data ini boleh di screenshot terlebih dahulu ya, layarnya di screenshot. Kita ingin menunjukkan bahwa hasil pertamanya adalah 166.000 gitu misalkan. Nah, sekarang kita mau sortir agar lebih dipersempit hasilnya, misalkan di sini melalui sortiran tahun ya. Kita inginnya publikasi dari 5 tahun terakhir misalkan, dengan cara mencentang kotak-kotak ini sampai 2018. Nah, perhatikan di sini sekarang ya, kalau tahunnya kita persempit, sekarang hasilnya ya otomatis berkurang 47.000 ya. Oke. Boleh di screenshot lagi ya untuk menunjukkan ini nantinya. Kemudian karena ini mungkin terlalu banyak lagi ya, kita sortir lagi. Maunya kita tipe artikelnya adalah artikel review dan artikel hasil penelitian. Centang lagi di sini. Nah, mulai berkurang lagi ya, 35.000 sekarang. Dan yang berikutnya saya kira sudah selesai di sini ya. Kita mensortir ya, tidak ada yang perlu kita sortir lagi. Oke, di sini sortirannya masih banyak di bawah ya, publikasian titel, kemudian subjek area, kemudian akses tipe ya. Kalau mau yang hanya open access boleh kita centang juga ini ya, kita klik ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, ada berapa tadi ya. Setelah kita sortir ada hasilnya 35.000. Oke, sekarang yang default ya, secara otomatis website ini akan menampilkan sejumlah berapa ini di bawah ya. Nah, ini sejumlah 25. Nah, sekarang kita ubah ini ya, kita klik tampilannya menjadi 100, kita klik ini. Oke. Nah, kita perhatikan sekarang ya, sampai di bawah ya, sekali tampil ini adalah 100. Nah, ini oke. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah inilah yang kemudian kita ekspor. Oke. Kita naik lagi ya, kita centang semua ini ya, kita klik di sini untuk mencentang semua. Nah, seperti itu. Ini perbedaannya seperti itu ya, kita klik. Nah, semua kita pilih ini ya, kemudian kita ekspor. Nah, ekspor ini ya yang paling gampang ya dalam bentuk RIS saja ya, nanti biar bisa dibaca di Voice Viewer dan di Mendeley seperti itu. Ini dia nih, kita klik export to RIS. Nah, kita sudah mengekspor 100 ya. Kemudian kita ulangi langkah ini ya, seperti yang saya katakan tadi, memang agak memerlukan beberapa langkah, tetapi sekali lagi ya free ya. Oke, ini baru 100. Kemudian kita next kan lagi nih ya, kita next.
Nah, ini kita sekarang ditampilkan artikel yang ke-100 yang berikutnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini bawah. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah halaman keduanya dari 10 halaman nantinya. Oke, nah ini kita kembali riskan lagi nih, naik lagi, kemudian kita pilih lagi ini, klik di sini, kemudian kita ekspor lagi dalam bentuk RIS, dalam format RIS ya maksudnya. Nah, ini ya teman-teman Bapak Ibu lakukan sampai ke halaman terakhir nih ya, sampai ke halaman yang ke-10. Kita next lagi, kemudian kita pilih lagi nih ya, klik, kemudian kita ekspor lagi sampai habis ya, sampai keseluruhan artikel ini sejumlah ini ya 35.000 seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan hanya 2 kali ya kita mengekspor ya, artinya sudah 200 ya, 200 artikel kita sudah ekspor ke dalam format RIS seperti itu. Nah, langkah berikutnya sekarang ya, yang perlu diingat, kalau kita ekspor tadi pastinya dia biasanya ada di folder downloadan ya. Nih, show in folder nih di sini nih. Ya, klik show in folder. Nah, inilah dia berada di folder download seperti itu. Nah, apa fungsinya ini? Inilah fungsinya sekarang ya. Nah, sekarang kedua RIS ini ya, ceritanya kalau tadi semua seharusnya di sini ada 10 ya, ada 10 RIS. Nah, tadi ini contoh aja, saya 2 kali ekspor RIS-nya seperti ini. Nah, RIS inilah sekarang kita mau gabungkan dia menjadi satu RIS ya. Nah, caranya di sini. Nah, ini apa namanya, cara yang saya pakai ya. Mungkin ada teman-teman yang langsung bisa menggabungkan kedua RIS ini ya, lebih bagus lagi. Oke. Tapi saya pakai ini ya. Buka Mendeley Library Manager ini ya. Kemudian di sini misalkan masih kosong ya. Kemudian kita klik Add New di sini. Add New, Import Library, kemudian kita pilih nih RIS ini. Pilih RIS. Nah, ini dia ya. Nah, di sini tadi RIS yang kita sudah download, kita sudah ekspor, itu biasanya letaknya kan di downloadan tadi kan, downloadan ini, diklik. Nah, inilah dia ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan tersimpan di dokumen ya dokumen cari. Kalau saya di downloadan ini. Oke, ini kita pilih ya keduanya ya. Kita pilih kedua ini. Kemudian kita open. Nah, sekarang kita tunggu metadata berformat RIS tadi akan diimport ke Mendeley Reference Manager kita. Nah, oke, ini dia sudah sekarang terimport di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggabungkan kedua RIS tadi ya. Oke, setelah begini apa yang kita lakukan ya, setelah tersinkron seperti ini, sekarang kita lagi-lagi nih ya, kita klik author nih, klik di sini biar semuanya tercentang, kemudian muncullah menu-menu di bawah ini ya. Nah, sekarang kita ekspor ya. Ekspor kemana ya? Kita ekspor ke RIS lagi nih. Nah, ini ya, Research Information System format RIS yang akan dibaca oleh post viewer. Oke. Klik. Nah, sekarang ini eksportan RIS ya. Kita maunya simpan di mana? Misalkan di dokumen ya, kita mau simpan di sini ya, namanya adalah ekspor seperti itu. Oke, nah ini kemudian kita save di sini. Oke ya, ini adalah cara kita ya. Kalau di sini cara saya ya, untuk menggabungkan kedua RIS tadi ya melalui Mendeley Reference Manager. Oke, ini tugas Mendeley sudah selesai, bisa kita close ya. Terima kasih.
Mentally Manager. Ya, kita sekarang setelah mendapatkan data RIS yang tergabung ya di dokumen tadi ya, mana dia? Nah ini ya, export ini, baru sekarang kita bergerak menuju ke Force Viewer. Kita tunggu sambil loading. Nah ini Force Viewer-nya sudah muncul ya. Kemudian kita create seperti biasa. Kemudian kita pilih yang kedua ini ya. Kemudian kita next. Kemudian tadi karena data kita RIS ya di sini ya. Yang kedua lagi from RIS. Kemudian next. Nah ini pastikan di sini RIS-nya yang tersentang ya. Jangan EndNote, jangan work, tapi RIS-nya ya. Kemudian kita klik di sini. Cari tadi RIS saya ada di dokumen. Mana dokumennya nih? Oke, ini. Klik right. Klik kemudian open dokumen. Mana dia RIS-nya? Ah, ini dia. Export RIS. Kemudian kita oke. Kemudian klik next lagi. Nah ini ya kelebihan kalau kita langsung mengekspor RIS dari Cyan Direct yang sudah pasti Scopus ya. Nah di sini lengkap menu-menunya. Kadang-kadang kalau pakai pencari apa namanya ya, pencari metadata dari pihak ketiga itu kadang-kadang tidak selengkap ini dia. Kadang-kadang ukurannya nggak ada, hanya author aja, sehingga hasil Force Viewer kurang bagus. Oke, kita pilih ini, dan saya yakin teman-teman menggunakan Force Viewer sudah pada familiar ya. Banyak sekali tutorialnya di YouTube ya. Oke, kemudian kita next. Kemudian di sini ada, kita kurangi ini ya. Kemudian kita next lagi, kemudian next lagi. Nah di sini teman-teman sudah familiar ya. Kita pilih-pilih yang tidak sesuai, misalkan di sini kita cek kata kunci yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau seperti ya. Oke. Nah di sini bayangan saya teman-teman sudah memilih ya, apa nih, ini apa nih R ya. Nah ini tinggal di uncheck di sini. Kemudian apa lagi ini ya. Nah itu misalkan sudah semua nih, baru kemudian kita finish. Kemudian yes. Nah ini adalah tampilan dari apa namanya, Force Viewer, hasil dari kita tadi menambang metadata dari Scopus melalui Cyan Direct, melalui cara saya tadi itu ya, yang memang memerlukan beberapa tahapan, tetapi ya hasilnya ya sama aja sebenarnya ya, dan yang terpenting ya free ya. Oke. Ya ini mana tadi ya, berarti education ya dan lain-lain ya. Teman-teman sudah pada mahir membaca ini ya. Ini yang overlay visualization, density visualization dan lain-lain seperti ini. Oke ya, ini adalah apa namanya, hasil akhir ya. Yang mau kita pelajari tadi adalah bagaimana caranya mencari metadata ini. Oke, melalui website si Cyan Direct ya. Kali ini kan sebenarnya tadi baru 200-an ya. Baru 2 kali kita ekspor, seharusnya sampai habis. Baru nanti hasilnya lengkap ya, sesuai dengan filteran kita ini. 5 tahun terakhir, review artikel jenisnya, kemudian research artikel ya. Nah ini. Oke, nah ini next terus next ini ya. Kemudian setelah next export gitu ya.
Setelah di next export lagi seperti itu. Sebelum export pilih dulu ini, klik, kemudian baru export ya. Nah, kalau misalkan mau yang hanya open access itu misalkan bisa di sini ya. Nah, ini kita centang ini ya, artinya artikelnya bisa kita download secara full ya. Kalau open access ya berkurang, jadinya 8.000. Oke, nah, ini kita klik, kemudian kita ekspor dalam bentuk RIS ya. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menambang ya metadata dari artikel yang terindeks di Scopus ya. Seperti itu. Dan yang kata kuncinya adalah semua orang bisa melakukannya ya, free. Tetapi ya, berhubung diingat, kita kembali ke Scientdirect ini ya, jangan lupa sebelumnya kita membuat akun Scopus ya, seperti itu. Jadi intinya kita login ya, kita register dulu, kemudian kita login menggunakan akun Scopus kita ya. Dan semua bisa membuat akun dari Scopus ini, semua orang bisa membuat. Yang penting punya email ya yang masih hidup ya, yang bisa kita pakai. Kalau saya di sini saya pakai email dari Microsoft, yang di belakang ad-nya itu adalah Outlook ya. Nah, seperti itu kira-kira ya, bagaimana cara kita mencari metadata artikel terindeks Scopus untuk keperluan FOSS Viewer ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Biar nggak terlalu panjang videonya ya, kita akan jumpa lagi di video-video seperti ini dalam segmen Dunia Dosen. Terima kasih telah menonton. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.